Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmayanti, Stambuk 083 2020 0069. Kali ini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya pada praktek lapang komunikasi dan perubahan sosial. Nama pewawancara Jusmayanti, tanggal praktek lapang 25 April 2022. Lokasinya di Alas Limpo Pinrang. Identitas responden, nama responden Syarif, umur responden 41 tahun, pendidikan SMA, pengalaman berusaha tani 15 tahun, pekerjaan sampingan wirausahawan atau menjual di kios-kios, kemudian jumlah tanggungan keluarga 3 orang. Inovasi yang diadopsi, inovasi yang sudah diterapkan selama berkegiatan usaha tani. Yang pertama itu sistem tanam legowo, kedua mesin panen padi, ketiga mesin traktor bayam sawah, dan penggunaan benih. Kemudian di sini inovasi yang saya pilih untuk mengetahui tahapan adopsinya yaitu mesin panen padi. Kemudian proses adopsinya. Sejak kapan Anda mendengar inovasi tersebut? Yaitu petani mulai mendengar inovasi tersebut pada tahun 2016. Kemudian dari mana mendengar inovasi tersebut? Yaitu dari petugas atau PPL. Kepada siapa Anda mencari tahu informasi lebih lanjut terkait inovasi tersebut? Yaitu kepada petugas PPL dan bersama petani. Kemudian sejak kapan mulai diterapkan? Yaitu sejak tahun 2018. Jadi sudah hampir 4 tahun. Berikan penilaian tentang inovasi tersebut di atas. Penilaian petani tentang inovasi tersebut, itu terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu dapat menghemat waktu. Salah satu manfaat dan keunggulan dari penggunaan teknologi ini dapat menghemat waktu, artinya proses pemetikan padi menjadi lebih cepat dan singkat. Faktanya dengan menggunakan mesin modern pemanen padi ini hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk memanen padi seluas 1 hektar. Yang kedua, menghemat biaya. Ini sudah tidak menggunakan jasa pemanen, kemudian dapat menghemat tenaga. Karena kurangnya jasa pemanen, maka tenaga yang dibutuhkan juga lebih kurang atau lebih sedikit. Kemudian adapun kelemahannya, tidak bisa digunakan pada area sawah berlumpur atau tebal atau rawan, yang menggunakan hanya orang-orang tertentu dan mengurangi penghasilan para buruh. Jaringan komunikasi, jaringan komunikasi antara sumber informasi dengan responden, yaitu sumber informasi nama Suriawan Susanto STB, umur 38 tahun, pendidikan S1 Sarjana Teknologi Pertanian, status sosial PPL Pertanian. Inovasi apa saja yang sering Bapak diskusikan dengan K-Informan? Itu inovasi yang sering didiskusikan, penanggulangan hama dan penyakit, mesin panen dan pajak sawah, dan pengelolaan lahan. Kemudian bagaimana respon K-Informan dalam mempercepat proses inovasi? K-Informan selalu memberikan inovasi terupdate kepada petani karena sangat mendukung dalam mempercepat inovasi. Artinya di sini K-Informan sangat mendukung percepatan inovasi. Jelaskan hubungan inovasi petani dan K-Informan. Inovasi adalah suatu gagasan, ide, objek, dan praktik yang diterima seorang petani atau gabungan kelompok tani sebagai hal yang baru untuk diterapkan dan membantu para petani dalam berusaha tani. Kemudian petani ini adalah seorang yang mengaplikasikan inovasi tersebut. Nah, K-Informan ini yang bertugas memberikan informasi-informasi terkait inovasi kepada para petani. Itulah hasil wawancara saya terhadap salah seorang petani terkait inovasi selama berusaha tani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dengan Stambuk 083 2020 0081. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil wawancara saya terhadap responden. Identitas responden, nama responden Samsul, umur 37 tahun,
pendidikan terakhir SMP, pengalaman berusaha tani 11 tahun, pekerjaan sampingan, kuli bangunan, tanggungan keluarga 3 orang. Identitas responden: nama Samsul, umur 37 tahun, pendidikan terakhir SMP, pengalaman berusaha tani 11 tahun, pekerjaan sampingan, kuli bangunan. 1. Identitas responden: nama responden Samsul, umur 37 tahun, pendidikan terakhir SMP, pengalaman berusaha tani 11 tahun, pekerjaan sampingan kuli bangunan. 4. Informan: nama Rahmat SP, umur 36 tahun, pendidikan S1, status sosial penyuluh pertanian. Inovasi yang diadopsi: adapun inovasi yang diadopsi yaitu ada 4. 1. Sistem tanam jajar legowo. 2. Pemupukan berimbang. 3. Pemanfaatan jerami. 4. Budidaya tanaman palawija pasca panen. Di antara keempat inovasi tersebut, yang saya pilih yaitu sistem tanam jajar legowo. 4. Informan: nama Rahmat SP, umur 36 tahun, pendidikan S1, status sosial penyuluh pertanian. Nama Amiruddin, umur 40 tahun, pendidikan SMP, status sosial narasumber. Inovasi yang sering didiskusikan dengan keinforman adalah jajar legowo. Kemudian, respon keinforman sangat baik dalam hubungan antara inovasi petani dan keinforman sangat berhubungan baik karena mendapatkan dampak yang lebih baik pula. Itulah tadi hasil wawancara saya terhadap responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil kuesioner komunikasi dan perubahan sosial. Yang pertama, nama responden Jamaluddin, umur 55 tahun, pendidikan SMP, pengalaman bertani 35 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada, jumlah tanggungan keluarga 3 orang. Inovasi yang diterapkan dalam berwisata tani: yang pertama itu sistem penanaman jajar legowo, kedua penggunaan bibit, ketiga mesin traktor. Beliau mendengar inovasi tersebut sejak 2010 dari Petugas Penyuluh Pertanian. Setelah mendengar inovasi tersebut, kemudian beliau mencari informasi lebih lanjut pada sesama petani dan tertarik mengadopsi inovasi tersebut. Manfaat yang didapatkan dari inovasi yang diadopsi yaitu lebih mempercepat dan memefisienkan waktu. Selanjutnya dengan komunikasi ini, Bapak Arifuddin, umur 37 tahun, pendidikan SMA. Inovasi yang diinstruksikan oleh Bapak menunjukkan Bapak Arifuddin yakni mengenai cara mengatasi serangan hama, mempercepat tanam padi. Respon Bapak Arifuddin dalam mempercepat inovasi yaitu apa yang dilihat baik akan dilaksanakan, apa yang dilihat tidak baik tidak dilaksanakan. Hubungan